Ini ada 3 part dan nanti, jadi dibagi sama 3 minggu gitu ya. Jadi ini minggu pertama dari JavaScript. Oke, kita langsung ke pengenalan JS. Jadi apa itu JavaScript? Jadi JavaScript itu bahasa khusus buat website ya. Jadi JavaScript kan salah satu bahasa yang paling populer. Nah, populernya tuh di bidang website. Nah, kan sedangkan salah satu bahasa pemrograman lain, contohnya kayak Python kan itu kan digunakan buat AI atau data. Jadi kalau nggak pakai JavaScript, websitenya bakal statis gitu ya, kalau cuma HTML sama CSS saja. Nah, sedangkan kalau pakai JavaScript, websitenya bisa ngerespon aksi dari user kayak ngeklik atau nge-scrolling atau apa-apa gitu. Oke, di sini ada gambaran ya peran di webnya. Jadi kalau HTML di sini cukup strukturnya aja, sedangkan kalau CSS itu kayak tampilannya. Jadi tampilannya di sini tuh belum bisa bergerak gitu ya, belum bisa maju, belum bisa apa, belum ada mesinnya gitu. Nah, sedangkan kalau pakai JavaScript di situ bakal udah ada mesinnya sehingga bisa lebih interaktif lagi, bisa maju, mundur atau segala macamnya, nggak cuma tampilan mobilnya doang, nggak kayak pakai CSS doang gitu. Oke, jadi fungsi daripada JavaScript di sini tuh buat menangani interaksi user kayak klik sama input tadi. Terus mengubah isi halaman kayak ganti teks atau enggak nampilin atau menyembunyikan elemen. Terus contoh lainnya kayak validasi buat form, buat misal cek email, cek password kalau misal kita login. Terus perhitungan otomatis kayak contohnya buat kalkulator. Dan yang terakhir buat contohnya juga buat komunikasi ke server pakai yang namanya API yang udah pernah didemoin sama si Kang Dias yang waktu pertama kali buat apa? Buat yang anime gitu ya kalau masih inget ya. Oke, masuk ke materi yang kedua, variabel dan tipe data. Kita mulai lagi dari dasar ya. Jadi variabel di JavaScript ini, jadi definisi dari variabel itu sendiri itu tempat buat menyimpan data, sesimpel itu. Terus cara buat variabel di JavaScript ada dua cara ya. Yang pertama pakai kata kunci yang namanya let. Terus yang kedua pakai kata kunci yang namanya const. Beda mungkin ya dari Java gitu ya. Kalau Java kan pakai tipe data gitu ya. Misal kita mau pakai integer ya definisinya integer, berarti integer apalah gitu. Nama variabel sama dengan value-nya. Nah, kalau di JavaScript eh, kalau kita mau pakai string atau number, kalau di JavaScript tuh nggak peduli ya tipe datanya, jadi bebas. Jadi kalau apa bedanya let sama const? Di JavaScript, kalau let tuh datanya boleh diubah gitu. Sedangkan const atau constant tuh nggak boleh diubah-ubah lagi gitu. Oke, nih untuk lebih detailnya di sini, jadi let tuh bisa berubah, jadi datanya dinamis. Jadi misal kita definisiin let nama sama dengan Budi, terus kita ganti nih jadi namanya Andi dan itu tuh boleh. Sedangkan kalau pakai cons itu tuh nggak berubah gitu. Jadi lebih cocok buat konfigurasi atau nilai yang tetap atau nggak berubah. Contohnya di sini umurnya 20. Terus kita mau ubah nih di bawahnya, didefinisikan lagi nih umur sama dengan 25, maka itu error gitu. Jadi dari 20 tuh nggak bisa diubah ke 25 karena pakainya cons. Sedangkan pakai variabel, ini ada kata kunci yang ketiga ya, pakainya namanya var. Apa sih bedanya sama let sama cons? Yang ini tuh var tuh sebenarnya JavaScript versi yang dulu-dulu ya, jadi sudah tidak direkomendasikan lagi yang namanya pakai var. Kenapa? Karena masalah bug gitu. Jadi lebih rawan bug kalau pakai var. Jadi untuk lebih detailnya nanti dibahas di bagian function. Jadi nanti kalau kita udah paham terkait scope function, nanti kita bakal ngerti nih kenapa sih var tuh nggak boleh dipakai gitu. Jadi untuk sekarang kita pakainya let sama const aja gitu. Terus tipe data di JavaScript eh, ada yang namanya string ya, udah paham lah pasti ya, udah sering diajarin juga. Terus di sini ada number, nah, angka, terus ada boolean true dan false gitu ya, sama lah kurang lebih kayak bahasa lain. Terus di sini ada undefined up sama null. Pasti bedanya undefined sama null. Nah, kalau undefined tuh belum ada nilai gitu, belum diisi gitu.
Sedangkan kalau null tuh sengaja, emang sengaja buat dikosongin. Contohnya pakai null tuh kapan? Jadi kalau pakai null tuh digunain misal kita tuh udah punya data terus kita reset lagi gitu. Datanya jadi kosong lagi gitu kan. Oke, yang ketiga, cepet banget ya, dari yang ketiga lagi. Dari yang kedua nggak ada yang ditanyain, aman? Aman lah pasti ya. Oke, yang ketiga kita bahas terkait operator ya. Kalau cepet ting bisa angkat tangan aja, nanti saya diperlambat gitu ya. Terus kalau ada yang bingung langsung aja, boleh. Terus operator tuh simbol buat melakukan operasi pada data. Contohnya di sini udah ada let, kata kuncinya ya, buat variabel let, hasil 5 tambah 5. Jadi ada yang tahu hasilnya berapa sini? 20 atau berapa? Jadi kurang lebih di sini operatornya adalah yang tambah gitu. Jadi kita akan fokus ke bagian operator. Cek dulu di sini. Mana ya? Selanjutnya operator kan ada banyak nih. Contohnya yang pertama operator aritmatika yang buat hitung gitu ya. Jadi kita definisiin dulu let variabel A sama B 5, A 10, B 5, terus A ditambah B. Itu jumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada sisa bagi. Sisa bagi udah paham ya. Jadi sisa bagi itu 10 dibagi 5 kan 2, itu tuh nggak ada sisanya. Kalau kita biasa pakai rumus yang kayak akar itu, kan biasanya suka ada sisanya. Nah itu biasanya itu disebut sama modulo gitu. Contohnya kalau misal 11, yang A-nya 11, yang B-nya 5, ada yang tahu nggak modulonya berapa? A modulo B-nya berapa kalau semisal A-nya 11, B-nya 5? Ada yang tahu 1. nggak guys? 1, betul banget. Itu bagus. Kirian ntar ya. 1 poin buat tuh bagus karena aktif. Terus udah paham berarti ya buat yang aritmatika, kita lanjut aja ke perbandingan. Jadi di sini operator yang kedua adalah operator perbandingan. Di sini buat membandingkan nilai, misalnya kita punya nilai pertama dan nilai kedua yang mau dibandingkan. Jadi misal kita membandingkan 10, ini udah ada jawabannya. Kalau belum saya tanya gitu ya. Nah, 10, angka 10 sama dengan string 10 hasilnya true karena yang dibandinginnya cuma nilai sama-sama 10. Sedangkan yang sama dengannya ada 3, kita kan membandingkan nilai sama tipe datanya juga. Jadi walau nilainya benar sama, tapi tipe datanya kan di sini beda. Jadi otomatis yang sama, kalau kita pakai sama dengannya 3 kali, ya berarti itu nggak bakal false gitu hasilnya. Bakal 10 sama 10 string tuh nggak akan sama gitu. Nih, yang lain selain yang string yang sama dengan tadi, di sini ada lebih dari, ada kurang dari, 5 lebih dari 3, betul. 5 kurang dari 3, betul. 5 lebih sama dengan 5, betul ya, ada sama dengannya. Terus 5 kurang dari sama dengan 4, salah berarti. 5 tidak sama dengan 3, betul. Terus 5 tidak sama dengan string 5, betul gitu. Oke, lanjut ke operator yang ketiga. Di sini ada operator buat logika. Oh ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau menanggapi bisa lewat kolom chat aja ya. Bisa maklum ya. Oke, ada kolom chatnya, buka dulu ya. Ada. Terus ada operator yang keberapa ini nih? Keempat itu ya. Yang keempat yaitu operator assignment. Jadi di sini misal kita punya variabel x sama dengan 10, terus kita pakai x tambah sama dengan 5. Jadi ini tuh bisa dikatakan jadi lebih singkat ketimbang kita tulisin x sama dengan x tambah 5 sama dengan 15 gitu. X-nya kan 10 nih ya. Jadi pakai operator assignment jadi bisa lebih ringkas lagi gitu. Gitu. Nah lanjutnya nih teh. Nggak bisa lanjut coy. Bentar ya guys. Lanjut. Oke, ada lagi operatornya, operator increment dan decrement.
Terus ini yang increment tuh buat nambahin 1, kalau decrement tuh buat ngurangin 1. Jadi kalau semisal kita pakai X tambah-tambah hasilnya 0. Kalau X kurang-kurang berarti hasilnya 5. Jadi kan sebelumnya 6 nih ya. Kenapa kalau bingung kenapa 5? Kan sebelumnya udah ditambahin 1 nih ya, 6. Nah, jadi turun lagi jadi kurangin 1 lagi jadi balik lagi ke 5. Oke, kita langsung ke percabangan if else. Jadi percabangan itu adalah cara untuk mengambil keputusan dalam program berdasarkan kondisi. Ibaratnya kayak gini nih, bisa dikatakan kalau ini terjadi maka lakukan ini gitu. Contohnya, yang pertama ada dua kondisi, cukup pakai if else. Kita punya umur yang namanya umurnya 20. Kalau kondisinya terpenuhi maka lakukan ini gitu. Kalau enggak ya berarti yang bawahnya gitu. Apakah umur lebih besar dari 18? Ya, besar. Berarti otomatis hasilnya ini dewasa ya. Kalau tidak, berarti yang anak-anak yang akan ditampilkan gitu, pakai console.log. Kalau di JavaScript ini nampilin datanya pakai console.log ya. Beda yang pakai sistem out println yang biasanya Java. Kalau di JavaScript bisa pakai console.log, itu ditampilin di console. Bisa pakai dokumen write-line itu buat ditampilin uh, di web. Oke, di sini ada kalau misalnya kita punya lebih dari 3 kondisi, misal kita mau mengkategorikan nilai sebagai A atau B atau C atau D gitu kan, itu banyak kondisinya, nggak cuma 2. Jadi kalau nilainya lebih dari sama dengan 90 maka A, kalau lebih dari 80 maka B, kayak gitu. Jadi kita bacanya dari atas dulu nih. Jadi kita masuk dulu ke if yang pertama, nilainya lebih dari sama dengan 90 atau enggak? Enggak kan? Nah, nanti masuk lagi ke yang kedua. If-nya lebih dari 80 enggak? Lebih dari sama dengan 80 enggak? Ya, betul, 85. Karena nilainya 85, maka berhenti di B. Jadi C-nya nggak akan dieksekusi gitu ya. Jadi otomatis yang A kan tadi dilewat, maka masuk ke yang B, yang dieksekusi, yang C-nya enggak gitu, karena udah berhenti di yang B. Gitu. Oke, lanjut ke kondisional dengan operator. Di sini kan udah ada nih operatornya, yang pertama operator pembanding sama operator apa nih ya? Yang dan. Terus yang pertama kita punya umur 20, KTP-nya berarti ini boolean ya, nilainya true. Terus kalau semisal umurnya lebih dari sama dengan 17 dan sama dengan punya KTP, maka boleh daftar gitu. Kita cek nih umurnya lebih dari sama dengan 17 atau enggak. Oh, ternyata terpenuhi nih ya. Punya KTP atau enggak? Punya, yang true. Jadi otomatis boleh daftar. Kalau semisal salah satunya enggak, ya nggak bisa. Misal umurnya 16, itu nggak bisa. Atau enggak KTP-nya false, itu nggak bisa. Lanjut lagi ke ternary operator. Nah, ini ternary operator ini tuh buat if else yang lebih singkat lagi kalau semisal kita cuma punya 2 kondisi aja. Nah, di sini misal umurnya tuh sama dengan 20. Yang tadi sih ini sama. Jadi kalau lebih dari 18 maka dewasa, kalau semisal enggak maka yang dieksekusinya yang anak-anak. Jadi formatnya kayak gini. Yang ini kondisi, yang ini hasil kalau true, ini hasil kalau false. Jadi dipisahinnya sama titik 2 ini. Gitu. Nah, ini ada switch ya. Kalau semisal kita nggak pakai if else, jadi kalau kita punya hari sama dengan Senin, jadi kita masukin ya harinya di dalam parameter yang switch. Nah, ini yang di dalam sini namanya parameter ya. Jadi kalau case-nya benar-benar sama nih Senin, maka yang dilakukannya adalah hari kerja terus lakuin break gitu. Formatnya kayak gitu. Terus kalau case-nya hari Minggu, ternyata hari Minggu maka hari libur, break. Default hari biasa gitu. Jadi kalau semisal bukan hari Senin atau hari Minggu, maka yang dilakukan adalah hari biasa. Terus gimana kalau nggak ada breaknya, misal kita lupa nambahin breaknya, misal Senin, eh, nggak break ya otomatis bakal ke bawah lagi gitu guys. Jadi kalau semisal di bawah ada yang kondisi terpenuhi, maka bakal dieksekusi lagi gitu. Gimana ya?
Misal yang pertama nih ada case Senin, di sini kita lupa nggak nambahin break, terus ada Minggu dilewat, terus di bawah lagi ternyata ada Senin lagi gitu ya, bakal otomatis 2 kali gitu kan. Kecuali kalau di break di sini, itu bakal sekali aja gitu. Jadi udah di Senin udah berhenti gitu. Lanjut nih contoh kasusnya ya guys, nggak cuman kita paham teorinya, jadi kapan dipakainya. Ini misalnya kita mau login nih, kita isiin username-nya sama dengan admin, terus password-nya 123. Kok semisal username-nya benar sama dengan admin, maka atau passwordnya sama dengan 123, maka loginnya berhasil. Kalau enggak, loginnya gagal. Jadi yang buat divalidasinya yang ini nih. Kursor saya kelihatan ini? Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Kang. Oke, siap, mantap. Jadi kalau semisal ini kita bukan admin ya, misal apa ya, Asep, misalnya username sama dengan Asep, ya otomatis ya nggak akan lah, bakal login gagal ya. Gitu, itulah salah satu penggunaan dari if. Ada operatornya juga ya, ada operator pembanding sama dan ini, operator dan. Oke, kita masuk ke pengulangan. Sejauh ini udah paham ya? Apa ada yang mau ditanyain? Nggak ada? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Apa itu pengulangan? Jadi pengulangan adalah cara untuk mengulang kode secara otomatis tanpa harus nulis berkali-kali. Jadi bisa dibilang mantranya kayak gini nih. Lakukan ini berulang sampai kondisi terpenuhi. Lakukan ini berulang sampai kondisi terpenuhi. Nah, gini. Contohnya yang ada di tengah ya. Jadi kalau formatnya yang paling atas, contohnya for let kita bikin variabel i, ini inisialisasi kan, bagian inisialisasi kan ya. Terus yang kedua, yang bagian tengah ini adalah kondisi. Yang bagian ketiga adalah increment. Jadi yang bagian pertama ini kita inisialisasi dulu, terus ini kondisi kalau udah terpenuhi misalnya. Yang ketiga adalah biar loopingnya tuh berjalan gitu. Kalau misal nggak pakai i++ kan otomatis bakal 0 terus ya. Jadi kita mulai dulu dari 0. Yang pertama masuk nih 0. Lakukan 0, console.log 0, muncul 0 nih. Terus lakukan increment 1, jadi otomatis 1 balik lagi ke sini. Jadi i-nya sama dengan 1, terus kita cek lagi. Apakah i masih kurang dari 5? Ya, masih kurang. Jadi kita eksekusi lagi, terus tambahin lagi jadi 2. Masuk lagi, i-nya kan 2. Terus kita cek lagi, apakah i kurang 5, kurang dari 5? Ya, sampai ke 4 nih. Apakah i kurang dari 4? Iya, 4. Tulis lagi, terus nambah lagi 1 jadi 5. Apakah i kurang dari 5? Oh, ternyata enggak. I itu sama dengan 5, jadi otomatis berhenti. Jadi kita, apa sih mantranya tadi? Lakukan ini berulang sampai i itu kurang dari 5 gitu. Paham nggak sih, guys? Insya Allah paham. Insya Allah, ada insya Allah ragu ya. Terus nih, mau lanjut nih. Soalnya ini rada pusing sih kalau awal-awal mah ya. Nggak tahu sih kalau udah pada jago ya. Jalal, paham Jalal? Boleh diulang nggak, Kang? Anjay gitu. Oke, boleh. Nggak apa-apa ya guys, tungguin ya. Coba lagi sekali nih. Ya, boleh. Oke, misal kita kan di pertama kita inisialisasi dulu i. Kalau nggak pakai i kan nanti otomatis kondisinya nggak akan ada gitu ya. Kalau kita nggak punya variabel i ya. Jadi kita nggak bisa buat kondisi dong. Jadi otomatis kita bikin dulu nih, inisialisasi dulu nih variabelnya yang buat dijadiin kondisi gitu ya. Pertama, i sama dengan 0. Terus kondisinya kapan kita berhenti nih? Kalau i kurang dari 5 baru kita berhenti. Terus apa yang kita lakukan biar si itu bisa nggak diem doang gitu ya. Kalau ini kebalik misal i minus berarti jadi jatuhnya ke 0, min 1, min 2, min 3, min 4 yang itu jadinya bakal infinity loop gitu ya, bakal berulang terus gitu ya. Dan itu harus dihindari ya, bakal bug gitu. Jadi ini tuh harus logikanya harus dipikirin ya, ini kepake banget buat bikin algoritma.
Jadi yang pertama I0, terus kita tambah sekali setiap kali kita iterasi ya. Gimana ya? Yang pertama 0 dulu nih ya. Jadi kita tampilin pertama kali console.log 0. Muncul deh 0 di sini. Terus kita muter lagi, kita cek dulu itu 0 tuh kurang dari sama dengan 5 nggak? Kurang dari 5 nggak sih? Oh iya, ternyata kurang dari 5. Kita masuk lagi, kita tambah deh 1 ya, karena mau ngulang sekali lagi. Oke, karena 1, kita masuk nih, kita panggil nih ya. Kita cek dulu nih, I kurang dari 1 nggak? Oh ternyata masih kurang, kita tulis sekali I-nya, sekali muncul. Kita balik lagi, masuk lagi ke sini, ditambah jadi 2 nih ya. I-nya jadi 2, terus masuk lagi ke for, cek nih sebelum masuk ke for nih, cek lagi nih, I-nya kurang dari 5 nggak? Ternyata masih kurang dari 5, jadi masuk lagi, boleh eksekusi lagi nih yang lognya, jadi 2. Terus tambahin 1 lagi deh, habis dari log sini tambahin 1 lagi, jadi 3. Terus cek lagi di sini, sebelum masuk cek lagi, 3 kurang dari 5 nggak? Ya, masih kurang ya di sini, masih terpenuhi lah istilahnya. Jadi dieksekusi lagi nih yang console.log-nya tuh 3. Jadi otomatis muncul dah tuh 3. Jadi console.log ini buat munculin ya, jadi 3. Tambahin 1 lagi jadi 4. Terus mau masuk lagi ke sini, dihalangin lagi nih sama yang kondisi I-nya kurang dari 5 nggak lo gitu. Oh ternyata masih kurang, masuk dah, boleh dah masuk karena terpenuhi, jadi 4. Eksekusi dah. Nah terakhir yang dieksekusinya yang tambahan nih, yang di increment yang terakhir nih. Jadi tambahin lagi nih yang terakhir setelah masuk log, setelah dieksekusi yang log, setelah ditampilkan I-nya, tambahin 1 jadi 5. Terus cek lagi di sini, I-nya kurang dari 5 enggak? Di sini dicegat dulu di sini ya. Oh ternyata kamu tidak terpenuhi nih, di sini harusnya I-nya di bawah 5, kamu nggak boleh gitu ya. Jadi otomatis nggak akan berhenti deh di situ. Jadi yang munculnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi otomatis bisa dikatakan lakukan tampilkan I-nya kan berubah-ubah karena di increment, jadi tampilkan I sebanyak kalau kondisinya tuh sampai terpenuhi gitu ya. Gitu dah. Kalau masih belum paham boleh nanti one on one session lah, nanti japri aja. Ada lagi nggak Jal? Paham nggak Jal? Lanjut Kang, lanjut. Oke, nanti kalau masih bingung bisa chat di grup Dimensi Web ya. Gaskeun. Selain kita pakai for, di sini bisa pakai while ya. Ini alternatifnya sama kayak if tadi ya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai if, bisa pakai while. Pakai bukan while ya, while gitu ya. Nah, jadi kita ini mah istilahnya mah dipecah ya. Jadi nggak satu kesatuan ya. Kita inisiasinya di atas, terus incrementnya tuh kan benar kan di sini kan. Jadi incrementnya tuh dilakukan setelah nampilin I-nya. Kita let I sama dengan 0. Kita cek nih di sini. I kurang dari 5. Tuh. Ini jadi buat nyegat, ini buat nambahin 2, balik lagi, cegat lagi di sini. 2 kurang dari 5 enggak? Ya kurang lebih sama lah kayak for, cuman ini beda sintaks saja. Gitu guys. Paham? Ada C, raso. Jempol guys kalau paham, kalau belum paham boleh. Baru tuh bagus doang. Nah ini kalau dua loop ini while, cuman bedanya sama yang while yang biasa, ini tuh dilakukan sekali minimal ya. Itu. Ini di Java juga udah pernah ya pasti ya. Jadi di sini kita setidaknya dulu gitu, dulu. Jadi ini cek kondisinya di akhir ya. Jadi setidaknya dilakuin sekali dulu. Jadi kita I sama dengan 0, kita cek nih, kita tampilin dulu I-nya, baru ditambahin, nah baru dicegat nih. Jadi otomatis secara logika
cuman sekali doang gitu. Terus balik laginya nggak balik lagi ke do ya. Kalau semisal udah dieksekusi sekali nih ya, console.log i 0 muncul. Terus i-nya ditambahin jadi 1, masuk udah ke while lah, buat mulang lagi ke sini ke while lagi ya. Jadi bukan balik lagi ke do ya, ke while lagi. Balik lagi ke do sih, cuman ya sekali doang lah pokoknya mah, kurang lebih dah. Secara detailnya mah intinya mah dilakuin sekali ya. Semisal ininya 6 nih ya, maka kan harusnya mah udah dicegat dulu ya di sini, cuman ini karena ada do, jadi 6 nanti bakal muncul sekali, baru ditambahin jadi 7, baru dicegat di sini sebelum ngulang lagi gitu guys. Cek ombak lagi, paham ya? Itu bagus, masih belum paham kelihatannya. Jadi bukan, sebenarnya salah tadi saya. Jadi bukan dilewat ya dunia ya, jelas dunia masih masuk ke sini, tapi setidaknya ini dilakuin sekali, jadi dicegatnya di while dulu nih sebelum masuk lagi ke do. Jadi while tuh istilahnya apa ya? Pintu kedua lah ya, pintu kedua. Jadi pintu pertama dibolehin ya. Jadi di pintu pertama nggak ada yang jagain ya. Kita mau masuk nih ya, i-nya jadi otomatis boleh masuk, boleh ditampilin. Tapi di pintu kedua dan seterusnya itu ada yang jaga si i sama kurang dari 5 ini, si kondisi ini. Jadi pintu kedua kesananya itu dicek gitu. Jadi yang pertama dibolehin, kamu boleh masuk pertama ya, i 0, tampilin 0, terus tambahin 1. Nah, pintu kedua nggak boleh nih kalau pintu kedua. Nah, jadi 1 kurang dari 5, dicek dulu nih di pintu kedua. Boleh nih masuk lagi ke do lagi, ke sini lagi gitu. Do lagi, well, selama i kurang dari 5, maka lakukan lagi gitu. Nggak tahu, kalau udah mentok ya udah berhenti gitu. Paham gak guys? Kalau belum nggak apa-apa, sok sekali lagi saya ulang, nggak apa-apa sampai 100 kali. Jangan 100 kali datang. 3 kali lah. Bagus, ngirim apa tadi deh? Gak kelihatan ke split ini jempol mantap mantap. Kalau yang masih bingung tapi malu gitu ya, bisa apalah, orangnya mah bisa japri aja nanti di telepon. Gas lah. Nah, di sini jadi kan loopingnya kan istilahnya cuman dibatas sama kondisi ini ya. Nah, di sini ada control loop, jadi yang intervensi atau yang apa ya, yang mempengaruhi lagi selain si kondisi tadi gitu. Ada yang namanya break, ada yang namanya continue gitu guys. Kalau break jadi kayak gini nih ya, kita definisiin lagi ya, kita balik lagi ke tadi ya biar makin napel ya, kita ulang-ulang nggak apa-apa. I sama dengan 0, kita cek di sini i kurang dari 10 ya, walau kondisi di sini i kurang dari 10 di sini ya, berarti ini otomatis diulang berapa kali guys sebelum kita mikirin ke yang if-nya. Jadi kalau ini, kalau kita lihat di bagian atas nih, ini kira-kira diulangnya berapa kali nih ya? Ada yang tahu nggak? Boleh di chat aja, kolom chat aja. Nggak apa-apa guys, kalau ada yang nanya nggak akan bikin waktu jadi molor kok. Jadi kita tetap 1,5 jam lah ya, kita batas. Kita mulai 45, berarti kita harus selesai 9:15, jadi nggak akan bikin molor. Oke, betul banget tuh, bagus, excellent. Jadi kita benar ya, kalau yang di paling atas ini 10. Kalau semisal i sama dengan triple ya, i-nya 3 kali, berarti ini kalau semisal string nggak boleh ya. I-nya kurang dicek nih di pertama ya, sebelum masuk ditampilin, cek dulu i-nya. Jadi kondisinya ada double nih ya. Yang pertama yang i kurang dari 10, yang kedua i kurang dari i sama dengan 5. Iya, pintunya ada 2. Kalau i-nya sama dengan 5, jangan diberhentiin gitu. Ya cek dulu ya, pertama 0 ya. I-nya sama dengan 5 enggak, berarti breaknya nggak akan dieksekusi dong, masuk ke konsol. Jadi otomatis tampilin 0, tambah deh 1, jadi tambah 1 jadi 1. Masuk lagi ke sini, ditanyain lagi nih, i-nya kurang dari 10 enggak,
Ya, 1 boleh masuk. Terus I-nya dicek lagi di sini, I-nya sama dengan 5 enggak? 1 sama dengan 5 enggak? Enggak. Berarti breaknya nggak usah, berarti masuk lagi ditampilin lagi gitu. Jadi otomatis 1 muncul lagi nih. Balik lagi ke sini. Tambah dulu 1-nya, jangan lupa ya, habis ditampilin, lakuin increment, jadi increment paling terakhir ya. I-nya tambah 1 lagi nih, jadi 2, masuk lagi. Gitulah terus sampai 4 lah ya. Nah ini kita misal udah 4 nih ya, kan ini otomatisnya harus 5 dulu ya, jadi misal kita udah nyampe ke 4 nih ya, biar nggak kelamaan. Nah misal 4, cek lagi nih, kurang dari 10 enggak 4, boleh masuk tuh, karena masih kurang dari 10. Terus 4 sama dengan 5 enggak? Enggak. Lewat lagi, tampilin lagi nih 4 nih. 4. Muter lagi ke sini, tambah dulu Pak, 5. Lagi ke sini. Kurang dari 10 enggak? 5 kurang dari 10 enggak? Ya, masuk, boleh masuk. Cek di sini, I sama dengan 5 enggak? Oh iya, ternyata I sama dengan 5. Maka otomatis di break nih, enggak sempat ditampilin dulu si 5-nya nih. Dia otomatis outputnya cuma sampai 4 gitu guys. Oke, baru Salwa nih, ada lagi nggak yang udah paham? Atau masih belum paham, mau ngulang berapa sekali lagi boleh. Ya. Oke, Jalal boleh. Silakan Kang Jalal. Kang Saya Jalal ya. tanya lewat chat, Kang. Dulu. Oh ya, lewat chat ya. Situasi apa untuk memilih for, memilih while, mana ya, bentar. Aduh, anjay ini. Situasi seperti apa? Kalau yang pasti sih, kalau dual tuh, kalau semisal kita setidaknya mau melakukan sekali, tapi kalau while sama for mah, sebelum saya cek ke GPT sih, menurut saya pribadi itu tuh suka-suka kita aja gitu ya. Jadi itu opsi aja. Kalau misal kita lebih mudah bacanya pakai while, pakai while lebih mudah buat dibaca. Jadi kalau kita ngedebug pakai while itu jadi lebih ya mudah paham gitu ya. Saya lebih suka mudah pakai for aja, jadi pakai for. Jadi tapi secara implementasi sih lebih banyak pakai for. Nah, yang berbeda dengan for dan while itu cuma the while doang, the while. Jadi menurut saya sebelum cek GPT ya, jadi suka-suka kita aja ya kita. Nanti ditampi dulu lah soalnya untuk lebih detailnya. Paham gak jelas segitu? Oke, sip. Intinya mah menurut saya pribadi kayak gitu, jadi sesuai yang kita biasa pakai aja gitu. Kalau misal di perusahaan kita biasanya perusahaan kita itu di mana, di perusahaan UIN misalnya biasa pakai for ya pakai for. Di perusahaan ITB biasa pakai while, kita ikut pakai while. Jadi biar kita serasi, biar kita terbiasa pakai while gitu ya. Yang paling bedanya mah intinya mah dual. Oke, lanjut ke continue ya. Kalau apa fungsi? Oke, kalau continue tuh dilewati ya, continue. Silahkan lewat gitu ya. Jadi kita misal 0 lagi ya, kita balik lagi ke 0. Kita cek nih 0-nya sama dengan 2 enggak? Otomatis karena enggak, jadi continue dilewat nih ya. Jadi otomatis 0 ditampilin. Gitu guys. Terus kita 0-nya tambah 1 nih, increment. Balik lagi deh ke sini, dicek nih, 1 kurang dari 5 enggak? Ya, kurang dari 5, boleh masuk deh. Kita cek di sini, 1 sama dengan 2 atau enggak? Enggak, karena jadi continue enggak dieksekusi, dia otomatis tampilkan 1. Terus kita tambahin deh 1. 1 tambah increment sekali, jadi 2 gitu ya. Masuk lagi ke sini, cek lagi. I kurang dari 5. Ya, I kurang dari 5 boleh masuk. Kita cek di sini, kalau I sama dengan 2, maka continue. 2 sama dengan 2 enggak? Ya, maka continue deh. Jadi ini enggak dieksekusi, silahkan lewat aja, enggak boleh istilahnya ya di skip aja, skip. Bukan enggak boleh sih, di skip aja, skip. Ya otomatis 2 ini enggak ditampilin, guys. Balik lagi ke sini jadi tambah 1 gitu ya, jadi 3. 3 kurang dari 5, cek lagi, ya boleh. Terus 3 sama dengan 2 enggak?
eksekusi, jadi muncul 3. Balik lagi ke sini, jadi 4 kan ya, 4 kurang dari 5 enggak? Masuk, boleh. Terus cek di sini, 4 sama dengan 2 enggak, berarti enggak di skip lagi ya, berarti 4 lakukan. Balik lagi jadi 5 ya, balik lagi cek lagi di sini. I kurang dari 5 enggak? 5 kurang dari 5 enggak, berarti enggak dieksekusi dan berhenti. Karena kondisinya udah terpenuhi, kita berhenti mengulangi gitu guys. Kita cek ombak lagi guys, apakah udah paham? Belum ya? Bagus. Sawah boleh. Taswa boleh, mantap. Syukurlah kalau paham. Kalau nggak paham boleh japri aja. Jalan oke, gas. Kita masuk ke fungsi. Ini materi ke-6 ya. Function, apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang gitu ya. Bukan looping ya, beda. Jadi sekali bikin bisa dipakai berkali-kali, jadi kita nggak perlu duplikat lagi. Jadi ya gitulah. Jadi sekali bikin bisa dipakai berkali-kali, itu mantranya. Nah ini fungsinya yang paling basic banget ya, kita sapa. Bikin kata kuncinya function, sapa, nama functionnya sapa. Kita kalau mau bikin function kita tulis kata kunci function, terus nama functionnya apa, kurung buka, kurung tutup, terus kurung kurawal dah. Nih kurung kurawal adalah istilahnya bagian kode yang mau dieksekusi gitu ya. Jadi di fungsinya tuh dibatas sama kurung kurawal ini nih. Ini namanya kurung kurawal ya, bukan masjid ya itu. Jadi di sini apa ya tadi deh? Ini jadi di dalam blok fungsinya ini deh console.log kita tampilin halo gitu sekali. Tapi ini nggak cukup nih di sini ya, nggak cukup cuma dideklarasiin doang. Ini kayak let kayak bikin variabel udah kayak gitu nggak dipanggil gitu ya. Nah, tapi kita perlu panggil dulu nih fungsinya sapa, nah baru itu bakal muncul deh, baru dieksekusi deh. Ini baru dideklarasiin aja, tapi kalau dipanggil baru dieksekusi gitu. Nah, ini ada parameternya. Tadi mah kan kosongan ya, ini nggak ada parameter, jadi parameter tuh bagian tengahnya ya. Ya gitu ya, ya. Nah, jadi ini parameternya nama, nama parameternya nama. Kita tampilnya ini console.log halo ditambah nama. Jadi ini tuh variabel ya, dimasukin kayak bentuk variabel gitu ya, parameternya gitu ya. Jadi otomatis kalau kita sapa di dalam kurungnya ada Budi, maka si nama ini tuh Budi jadinya. Jadi otomatis halo Budi gitu. Yang kedua sapa lagi Andi. Nah, nama otomatis jadi Andi. Jadi halo Andi gitu ya. Paham nggak guys sampai sini ya? Cek ombak dulu. Oke ya, angguk-angguk boleh. Lanjut. Nah ini fungsi dengan return. Tadi mah beda ya fungsinya ya. Fungsinya beda. Ini ada 2 tipe fungsi. Yang pertama fungsi apa ya? Fungsi ekspresi gitu ya. Fungsi yang void. Kalau di Java tuh fungsi prosedur namanya ya. Jadi nggak pakai return, tapi ya nggak pakai return. Nah sedangkan yang ini kalau nggak salah nih fungsi ekspresi nggak sih? Kalau yang salah, kalau ini salah. Kalau sapa, oke ada pertanyaannya dari salah ya. Kalau sapa 123 nggak bakal keluar Kang. Mana ya? Sapa 123 keluar sih tetap. Jadi kalau 123 jadi karena 123 dijadiin parameter di sini. Oh, ini bisa di-split santai. Oh, bisa di-split tadi nggak di-split aja. Nah, jadi kalau semisal mana tadi tuh, nah ini sapa 123, maka otomatis yang nama ini tuh nama variabel aja ya. Ini berarti kalau nama bukan harus berarti isinya harus nama. Kan nama variabel tuh bebas nih ya isinya. Misal kita nama tapi isinya 123 nggak apa-apa, tapi itu jarang banget lah ya. Jadi nama variabel tuh harus sesuai sama isinya gitu ya. Jadi kalau 123 kan jarang nih ya. Misal kita jarang kan, ini kan dikhususin buat nama tapi tetap bisa gitu. Tapi bukan seharusnya kayak gitu. Jadi halo 123 bisa gitu.
Kalau semisal mau angka ya berarti di sini ganti aja misal namanya jadi angka gitu. Halo angka 123, bukan halo angka 123, halo 123 gitu ya. Soalnya kalau semisal pakai angka nggak pakai kutip, kayaknya bisa sih bisa. Kayaknya bakal halo 123. Cobain nggak ya? Nanti aja dah. Jadi intinya kalau Sapla 123 bakal jadi halo 123. Nah ini yang fungsi dengan return ya. Function ini kan beda nih ya. Eh, tadi mah pakai console log ya. Ini bedanya pakai return ini. Gitu guys. Jadi ini tuh nggak ditampilin gitu. Jadi misal kita punya fungsi tambah, parameternya ada dua nih. A sama B. Jadi kan parameternya cuma satu nih. Ini parameternya ada dua, A sama B. Terus kita kembalikan lagi nih, A tambah B gitu ya. Jadi ini tuh fungsi tambah gitu ya. Jadi benar ya, function tuh benar-benar fungsi gitu. Jadi fungsi buat menambahkan gitu. Jadi kita tampung dulu nih, kalau di sini mah bedanya kalau sama yang tadi, di sini tampung dulu di hasil. Hasil sama dengan tambah 5, yang A sebagai 5, yang B sebagai 3. Jadi otomatis hasilnya 8 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nggak pakai console log, ya udah, jadi 8 tuh cukup dideklarasiin aja di hasil tuh sama dengan 8 udah gitu. Jadi karena beda sama yang tadi, kalau yang tadi kan langsung console log nih ya. Jadi kalau sekali sapa langsung muncul, nggak perlu dimasukin lagi atau apa. Jadi di sini si tambah ini, tambah 5,23 ini tuh nilainya sama dengan 8 gitu guys. Tapi kalau sekedar dipanggil doang mah ya nggak akan muncul apa-apa. Jadi perlu di console.log lagi gitu buat munculin. Nah di sini namanya metode apa ya namanya, lupa ya. Masih ingat nggak guys yang kalau di Java mah void, terus satu lagi ada yang pakai return, itu ekspresi gitu ya. Di Satmus mana Mustaqim deh, jadi ngilang lagi dia, ada cuma taunting doang masuk. Ada yang inget nggak guys? Oh nggak ada ya udah, lupa. Oke, kita masuk ke fungsi ekspresi. Ya, yang benar ini namanya fungsi ekspresi nih guys. Jadi apa? Jadi kalau fungsi ekspresi itu pakai variabel gitu guys. Pakai return aja. Nah, di sini pakai variabel dulu. Jadi kan ini kan sama nih, ujung-ujungnya kan dimasukin variabel, cuman di sini mah langsung guys. Jadi nggak perlu dipisah-pisah, ini bikin dulu di sini, baru dimasukin ke sini, baru dipanggil lagi di sini. Kalau ini langsung, bedanya sama aja sebenarnya mah gitu. Function nama, kalau mau dibikin beda ya ya udah di sini function nama dulu, di sini return habis itu teh. Nah, baru dimasukin ke variabel. Kalau ini mah langsung guys. Kalau ini langsung. Jadi sama aja kurang lebih gitu. Paham habis ini? Ya itu bagus. Sawa yang lain suaranya mana? Udah enggak? Oke, Sawa terus saya lagi ya. Reski, Saipul, saya lagi ya. Nopal, Jalal boleh. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Terus di sini ada fungsi yang baru lagi namanya arrow function. Jadi ini mirip kayak kayak panah ya bentuknya, padahal sama lebih dari gitu ya. Tapi bentuknya kayak kayak panah. Jadi kurang lebih apa ini teh? Jadi lebih singkat. Walau cuman lebih singkatnya nggak ada tulisan function aja gitu ya. Di sini kan ada function ya. Jadi si functionnya tuh diganti sama panah gitu ya. Tuh bedanya kelihatan nggak? Jadi functionnya dihapus, namanya muncul, tambahin panah di sebelah sini. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih singkat sedikit sih sebenarnya mah, tapi sering dipakai gitu ya. Kalau semisal variabelnya cuma satu, kalian bisa deklarasiin cukup satu baris gini. Nggak perlu pakai kurung kerawal, nggak perlu pakai kurung buat parameter tadi. Ini nama parameter ya. Jadi konsapa parameternya nama, halo nama gitu. Jadi lebih singkat lagi nih arrow functionnya. Kalau semisal kita punya kasus cuman satu parameter gitu. Lanjut. Oke. Paham gak sampai arrow guys? Paham, oke. Ini default parameter, semisal kita
Di sini kan ada parameter nama nih ya. Walaupun kita nggak panggil parameternya, kita nggak tulis parameternya di sini, ini tetap bisa muncul hello user karena secara defaultnya kalau semisal namanya kosong, maka yang nama tuh bakal jadi user isinya. Anggap deh ini parameter variabel nama, karena dikosongin namanya diisi sama user. Misalnya ini diisiin kayak Andi tadi, namanya jadi Andi deh, jadi halo Andi. Tapi karena kosong, kita kasih default si nama sama dengan user, maka otomatis defaultnya nama itu sama dengan user, jadi halo user gitu guys. Oke, paham? Oke, lanjut lagi dah. Nah, ini contohnya ya, sebelum seperti biasa di akhir kita kasih contoh. Misal kita pengen menghitung total. Misal kita punya satu produknya ada harga, terus kita beli berapa misalnya. Misal kalau kita beli baju ya, baju harganya 10.000, terus kita belinya 3 biji, kita mau hitung nih dibikinin pakai program. Nah, kita bikin dulu function hitung totalnya, parameternya jelas ya, kita mau ada harga dan jumlah. Jadi parameter itu kurang lebih input lah, input namanya input. Jadi ini teori sih ya. Jadi program itu kurang lebih isinya input, terus proses, terus output. Semua program isinya kayak gitu. Apa program yang nggak kayak gitu coba? Jadi ini input, ya gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah isinya. Kalau nggak inputnya opsional sih, bisa jadi. Yang nggak ada input sama nggak ada output tuh ada sebenarnya, tapi kurang lebih kebanyakan program tuh kayak gitu. Jadi yang nggak ada proses misalnya, yang nggak ada input, jam. Jam itu nggak ada input guys. Jadi itu cuman proses sama outputnya tampilan aja. Ini ditanyain dah waktu semester 2 pernah dah, Mada juga inget kayaknya lah pokoknya mah. Program apa yang nggak ada outputnya, tebak. Kalau kata Mada dulu, inget kayaknya sih. Jadi kita bikin if sama else, tapi yang dieksekusinya yang else gitu. Tapi else itu kita nggak ngisiin apa-apa, jadi nggak muncul apa-apa gitu pokoknya. Itu jadi contohnya, salah satu contoh. Mungkin tetap ada output tapi disimpan di program. Disimpan berarti ya, ya bisa jadi. Setuju nggak sih sama tuh, bagus sih, setuju nggak? Ini mah sesuai apa ya? Intinya mah kayak gitulah. Kebanyakan program tuh input, output sama input, proses dulu baru output. Nah di sini inputnya harga sama jumlah, prosesnya adalah kita return harga sama jumlah, outputnya console.log, ini outputnya. Ini yang tuh bagus, ini bisa didiskusikan lagi lah, saya juga penasaran itu teh. Output disimpan di program doang tuh itu bisa dikatakan output atau enggak. Tapi dulu sempat ada dosen Pak Irfan lah kalau tahu sih. Dia nge-challenge gitu ya. Program apa yang nggak ada inputnya, program apa yang nggak ada outputnya gitu ya. Mikir dah tuh di situ tuh. Yang terbagus bisa cek lagi lah nanti ya. Kita diskusiin bareng-bareng kalau ada yang mau ngasih pendapat boleh di chat lah. Tapi nanti di grup aja, grup Dimensi Web boleh lanjut. Nah, jadi balik lagi ke sini lah. Harganya tadi berapa? Harga bajunya 10.000, kita belinya 3 biji gitu ya. Jadi kita masukin di variabel dulu ya, karena ini fungsi ekspresi bukan fungsi prosedur ya. Masih ingat kan ya? Ini fungsi ekspresi, maka kita masukin dulu ke total. Tapi di sini sebenarnya bisa sih. Misal kita console.log, dalam kurungnya ini diisi sama hitung total yang ini nih. Dari sini sampai sini bisa langsung di sini, nggak usah di sini dulu, bisa. Nggak usah dimasukin variabel, bisa langsung di console log, bisa gitu guys. Jadi parameternya 10.000 nih, masuk ke sini harga 10.000, jumlahnya 3, harga dikali jumlah 30.000, balik lagi, jadi nilai hitung totalnya adalah 30.000. 30.000 masukin ke variabel total, jadi otomatis variabel totalnya 30.000, jadi console.log total, jadi totalnya jadi muncul dah 30.000 gitu guys. Ngiler coy. Sampai function ada lagi nggak sebelum masuk ke array? Mantap udah. Cir udah 40, nggak kerasa. Oke. Saya kira bakal cepet, bakal 15 menit selesai.
Ada. Oke, apa itu array? Array adalah kumpulan data dalam satu variabel. Ibaratnya satu kotak isinya banyak nilai. Kalau tadi kan variabel kan cuma satu ya, tadi isinya. Variabel let, nah nilai sama dengan 20 itu cuma satu biji ya. Nah kalau di sini satu kotak, satu variabel isinya banyak nilai. Bisa 20, 50, 30, 70 diisiin di satu variabel gitu ya. Nah ini buat array. Jadi seperti biasa kayak bikin variabel ya, kita bikin let. Berarti ini bisa diubah-ubah ya, seperti jangan lupa kalau let tuh bisa diubah ya. Jadi ini kita bisa ubah. Jadi buah tuh ada string apel, string jeruk, string mangga. Kalau variabel di sini apel aja, jeruk aja, mangga aja. Tapi kalau misal kita butuh apel, jeruk, mangga disatuin, kita pakainya array, pakainya kurung kotak. Terus mengakses data, ada yang namanya indeks ya. Indeks tuh urutan lah kurang lebih. Jadi apelnya indeks pertama, jeruk indeks kedua, mangga indeks ketiga. Tapi indeks tuh mulainya dari 0. Jadi otomatis apel tuh 0, jeruk tuh 1, mangga tuh 2. Jadi otomatis kalau kita tampil ini console.log buah yang ke 0 ini munculnya apel. Bukan nggak ada ya. Jadi buah ke 1 tuh jeruk bukan apel ya. Jadi karena kita mulainya dari 0 gitu ya. Terus buat ngubah data, semisal kita mau ganti nih ya urutan indeks ke 1 atau alias urutan kedua ya. Begitu atau urutan kedua yang jeruk ini. Jadi kita mau ganti si jeruk jadi pisang misal. Jadi kok kita bikin lah buah kotak indeksnya berapa nih yang mau kita ubah, satu indeks ke 1 ganti sama pisang. Kita tampilin deh si buahnya, jadi otomatis yang muncul apel, pisang, mangga, jeruknya diganti gitu. Terus kita leng tuh buat apa sih? Panjang arraynya. Panjang tuh bukan panjang kayak gini ya, tapi berapa banyak ya. Jadi buat tahu jumlahnya berapa gitu. Si buah tuh berarti ada 3 berarti ya di sini. Karena ada 3, 1, 2, 3. Jadi lengthnya 3. Gitu. Terus metode di array. Metode tuh function ya. Jadi metode sama function sama aja. Jadi kadang ada yang nyebutin metode, ada yang nyebutin function. Dan itu sama aja. Metode kan istilahnya ciri khasnya tuh kurung bulat. Kita contoh aja deh ya. Jadi metodenya ada di sebelah kiri ada metode push sama pop. Yang ke belah kanan ada metode unshift sama shift. Ini kan kita kan manggil nih ya, sama kayak tadi sapa, kurung buka, kurung tutup. 1, 2, 3 itu kan manggil ya. Nah, di mana deklarasinya yaitu udah disediain sama bahasanya ya. Jadi kita nggak perlu bikin function push, kurung buka, kurung tutup, kita cukup pakai aja di sini. Push tuh buat apa? Jadi push tuh buat tambah, tapi di akhir gitu ya. Kalau pop buat apa? Buat hapus bagian di akhir gitu ya. Hapus yang paling akhir. Terus kalau unshift buat apa? Ditambah di paling depan tapi ya. Jadi di paling depan. Terus buat shift buat apa? Buat hapus di paling pertama. Indeks ya, kita ngomongnya indeks. Kalau push kita tambah di akhir indeks. Kalau pop kita hapus indeks terakhirnya. Kalau unshift kita tambah indeks pertamanya di indeks pertama posisinya. Kalau shift kita tambah kita hapus di indeks pertama gitu. Contoh aja. Ada yang buat nambah tengah enggak Kang? Ada, itu pakainya slice guys ya. Kurang lebih saya agak lupa, tapi ada slice. Itu sih bisa sih kalau mau explore lagi lebih dalam, banyak sih metodenya. Cuman saya pakai yang lebih umum aja gitu ya. Bisa nggak cukup, soalnya metode buat arah itu banyak banget. Ada yang tambah di sini, ada yang hapus itu, ada yang ganti ini, ganti itu, banyak banget lah pokoknya di library-nya. Dan kita tuh mustahil buat hafalin satu-satu. Jadi kita cukup tahu yang paling sering dipakai aja guys gitu. Jadi yang namanya ngapalin sintaks di era sekarang tuh sangat tidak wajar gitu ya guys. Jadi kita nggak perlu hafal nih ya push tuh kayak gimana cara makainya segala macam, kita cukup pakai sesuai apa yang kita butuhin. Misal kita mau nambah di akhir, kita berarti pakai cari udah push. Jadi kita nggak perlu pelajarin dulu semuanya gitu, sesuai kebutuhan aja gitu.
Bisa kita punya kasus di tengah, kita cari deh di tengah. Nanti kita coba cari deh yang di tengah. Kalau keburu ya. Oke, di sini kita langsung aja ke lihat buah, apel, jeruk. Kita tampilin dulu, kita cek dulu. Oh, benar apel sama jeruk. Kita push ya. Berarti nambahnya di akhir. Berarti kita selipin anggur setelah jeruk. Karena jeruk yang terakhir, jadi otomatis karena ditambahin di akhir, jadi bukan jeruk lagi, jadi anggur yang di terakhir. Jadi otomatis ketika kita tampilin apel, jeruk, anggur gitu ya. Bukan apel, jeruk aja. Terus kalau hapus di terakhir, berarti kita pop. Ini nggak usah parameter ya, karena hapus mah yang nggak perlu apa ya, hapus di terakhir yang nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak nambahin apa yang mau ditambahin anggur. Kalau ini apa yang mau dihapus kan udah jelas yang di terakhir yang dihapus, berarti nggak perlu pakai parameter gitu ya. Jadi otomatis tampilin buah, jadi sisa apel sama jeruk, anggurnya kehapus. Terus kalau kita mau nambahin di awal, apa yang mau ditambahin? Melon. Berarti tambahin di awal di melon, jadi bukan apel jeruk lagi, jadi melon apel jeruk. Terus kalau dihapus di yang pertama, si melonnya mau dihapus, pakai namanya buah titik shift, kurung buka, kurung tutup. Jadi kalau ini misal konsolognya di atas shift, maka otomatis masih melon apel jeruk gitu. Jadi istilahnya eksekusinya dari atas ke bawah ya. Jadi ini karena di push dulu, tampilin di sini jadi apel. Ini kan konsolognya ada banyak nih ya buat ngeliatin. Misalnya kalau udah sebelum di push apa gimana, apel jeruk. Sesudah di push, apel jeruk anggur. Sebelum di pop, apel jeruk anggur ya kayak gitu lah pokoknya mah. Paham sampai sini? Jadi kalau ingat mah last in first out, LIFO sama VIVO itu saya pernah di challenge ya, pokoknya mah sama di coding ya. Bikin konten di luar UIN disuruh jelasin LIFO sama VIVO karena grogi jadi rada blunder gitu ya, lebar ya. Jadi kurang lebih LIFO tuh last in first out, terus VIVO tuh first in first out gitu ya. Intinya mah ya kayak gitu, last in berarti pertama kali masuk, keluarnya first out, first in first out berarti pertama kali masuk, pertama kali keluar, kayak tumpukan gitu ya. First in pertama kali masuk, pertama kali keluar ke atas itu teorinya kepake lah pokoknya mah LIFO sama VIVO. Terus di sini gimana caranya kita mau tampilin tapi bentuknya nggak kayak tadi ya. Kalau tadi mah bentuknya masih ditutup sama kurung, kalau ini mah disebutin satu-satu guys. Ini kita bisa pakai LED, kita bisa pakai for gitu ya. Kalau ingat ya tadi kita definisiin dulu variabelnya 0, kita bakal looping sampai i-nya sudah kurang dari panjang buah. Kenapa nggak pakai kurang dari sama dengan? Kenapa guys? Ada yang tahu nggak? Ada yang kurang dari sama dengan? Kenapa ini nggak pakai kurang dari sama dengan guys? Kan kita jumlahnya ada 3. Kenapa nggak pakai kurang dari sama dengan? Karena satunya dari 0, betul. Kita mulainya dari 0 ya, bukan mulai dari 1 ya. Kalau semisal sama dengan 0 yang terakhir jadi 4 kali dong ya, berarti muternya. Tuh, karena menghitungnya dari indeks. Kenapa dari indeks? Dan indeks itu kan mulainya dari 0. Tuh, halal. Jadi, kalau semisal ininya sama dengan buah downline, berarti yang terakhir apa dong? Ininya buah ke berapa jadinya? Bisa buah ketiga, berarti indeks ketiga, berarti urutan keempat nggak ada kan? Indeks ketiga alias urutan keempat nggak ada kan? Sedangkan urutannya cuma sampai ketiga, indeksnya cuma sampai kedua. Sedangkan indeks ketiga apa dong? Berarti nggak ada. Gitu. Nah, kita 0 ya. 0 kurang dari jumlah buahnya ada berapa? 3. Ya, 3. Kalau pakai sama dengan lebih ya tadi ya. Pahamnya nggak usah diputar-putar lagi kayak tadi ya. Kurang lebih alurnya udah paham pakai for. Jadi di sini kita panggil nih ya. Ya cobalah panggil 0. Si 0 itu kurang dari 3 nggak sih? Ya, berarti 0 tampilin ya. Buah indeks ke 0. Ya, berarti apel tampil nih, apel. Tambahin 1, jadi 1. Indeks K tuh kurang dari 3 enggak? Ya, boleh masuk lagi.
Berarti ini buah ke indeks ke-1. Indeks ke-1 kan jeruk. Muncul nih ya jeruk. Tambahin 1 lagi jadi 2. Masuk lagi ke sini. 2 kurang dari 3 enggak? Kan buahnya ada 3 ya tadi. Oh, ternyata masih masuk lagi, masih terpenuhi kondisinya. Berarti buah indeks ke-2. Mangga. Eksekusi. Tambahin 1 jadi ke-3. Si 3 kurang dari 3 enggak sih? Oh, enggak. Karena 3 itu sama dengan 3. Enggak kurang gitu ya. Dia otomatis berhenti deh. Jadi otomatis yang munculnya apel, jeruk, mangga gitu. Terus kita kalau pakai for of, nah pakai for of lebih fleksibel lagi ya. Kita nggak usah tahu berapa jumlah buahnya. Intinya mah bakal ini tuh emang for of tuh emang dibuat buat nyebutin satu-satu isi dari array gitu ya. Jadi kita ekstrak dulu nih ya. Jadi dari buah tuh si apel, jeruk ini tuh kita namain sebagai item. Jadi apel ini item, jeruk ini item, mangga ini item, jadi otomatis namanya item semua gitu. Jadi otomatis kita panggil aja item pertama apel, yang kedua itemnya jeruk, yang ketiga itemnya mangga. Berarti ini nama variabel yang buat nampung masing-masing dari ini kan. Nah, kepakainya let kan, karena biar diubah-ubah. Jadi item pertama apel gitu, panggil. Item kedua jeruk, berubah lagi itemnya jadi jeruk, jadi mangga gitu. Jadi otomatis jeruk apel jeruk mangga gitu. Jadi ini arah yang mau kita ekstrak lah pokoknya. Ini ada pakai for of lebih singkat, jelas bisa dilihat lebih singkat banget. Sama lebih emang best practice ya pakai ini juga. Soalnya ini kan rada rumit juga ya kalau buat dibaca ya, kayak tadi ya panjang banget ya. Sangat sukar dipercaya gitu. Ada yang WA sukar dipercaya. Jadi pakai for of-nya emang buat peruntukannya emang buat itu. Kalau ini kan for kan lebih general lagi lah ya. Ini bisa dipakai buat ngelooping array, bisa dipakai buat ngelooping apalagi yang lain-lain pokoknya. Nah, for of ini dibikin emang didesain khusus buat ngelooping si array. Jadi otomatis bisa dikatakan for of lebih efektif, lebih efisien lagi. Efisien gimana? Lebih mudah dibaca, lebih singkat gitu. Ini lanjut nih ya. Ternyata metode tuh yang tadi kan metode yang dasar, ini ada metode yang lebih modern lagi. Ada yang namanya map, filter, sama find. Kalau map buat apa nih? Buat ubah semua isi. Misal kita punya angka array ya, kita punya 3 buah angka, 1, 2, 3. Terus kita pakai metodenya map. Kita kan panggil metode kan biasanya kan kayak gini ya. Angka, titik, metodenya map gitu ya. Ini array yang mau dipakein metode. Nah, ini nama metodenya gitu, .map. Nah, ini parameternya. Ini dalamnya tuh parameter gitu ya. Nah, jadi kita namain dulu si 1, 2, 3 dalam bentuk variabel A gitu ya. Jadi otomatis A pertama 1 kali 2, 2. Terus A kedua 2 kali 2, 4. A ketiga 3 kali 2, 6. Jadi otomatis muncul dah array baru yang hasil di map tadi. Jadi ini tuh memang dikhususin buat ubah semua isi. Ini kan 1, 2, 3 kita mau ubah semua jadi kelipatan, dikaliin 2 semua misalnya, daripada kita satu-satu ya kan. Kita mending pakai map aja. Ini yang pertama ini tuh kayak apa ya? Ini kan arrow function ya. Arrow function. Nah, ini ada parameter lagi jadi di dalamnya tuh. Ya, parameter lagi di dalamnya tuh. Jadi parameter, ini parameter, dalamnya ada parameter lagi gitu. Ini fungsi juga ini sebenarnya ya. Function juga ya. Ini tuh namanya function nggak ada nama, anonymous function gitu. Ini kan nggak ada namanya, cuman ada parameternya tiba-tiba gitu ya. Arrow function yang anonymous gitu. Arrow function, udah mau arrow function, terus nggak ada nama, itu double gitu ya. Jadi jenis-jenis function itu ada banyak. Jadi kurang lebih di dalamnya ini ada function juga. Jadi ini function map, dalamnya ada parameternya kita isiin sama function.
Gitu guys. Jadi ini fungsinya parameternya A, terus ini kita lakukan ini, itu return, lebih return, mirip kayak return, cuman nggak ditulisin return gitu. Jadi lebih singkat lagi ini guys, fungsi ekspresi yang jauh lebih singkat, nggak pakai return. Tapi ini mirip perilakunya kayak return, jadi otomatis ini dimasukin ke variabel hasil. Jadi otomatis ini namanya tadi ini buat namain ya, kalau masing-masing dari ini 1, 2, 3, ini A, ini A1, ini A2, 3. Jadi otomatis A kali 2, 2, A kali 2 lagi 4, 6 gitu. Terus kita panggil dulu, tampilin dulu. Sampai situ paham ya? Terus yang filter, kelihatan nggak guys? Oke. Filter ambil yang sesuai kondisi. Kita mau ambil sesuatu yang memenuhi kondisi kita. Misal kita mau nyari apa ini teh? A yang habis dibagi 2, berarti kita mau cari yang genap guys. Berarti ya, paham kan? A habis di modulo 2, kita cari angka yang habis dibagi 2, kurang lebih itu angka genap. Kayak 2, 4, 6, 8 kan itu semuanya habis dibagi 2, bukan 1, 3, 5. Kalau 5 kan itu masih sisa 1 ya. 5 bagi 2, 2. Tapi masih ada sisa 1 lagi gitu. Jadi kurang lebih ini tuh nyari buat kita mau ngambil angka di dalam array. Misal kita arraynya ini kan masih simple nih ya, 4, cuma 4 biji, kita tahu lah ya 2 sama 4. Gimana kalau ada 100 ya, ada 1000, itu lebih baik pakai filter aja. Kita mau bikin array baru yang khusus buat angka genap gitu ya. Jadi kita bikin array baru let genap, isiin sama angka yang dipakein metode filter. Filternya yang kayak gimana, mau difilter kayak gimana, kita isiin fungsinya. Ini fungsi buat cari angka genap ya. Ini fungsi buat angka genap. Jadi otomatis kita bisa dibilang kita cari angka di dalam apa? Kita cari, kita ambil elemennya di sini, elemen di elemen angka yang genap, yang sesuai sama ini yang habis dipakein function gitu. Ini A di modulo 2 sama dengan 0, jadi otomatis ya jadi sisanya 2 sama 4 gitu guys. Yang satu kan ini kan ini pakai if, ini if yang di return tuh yang A habis dibagi 2 aja gitu. Jika A habis dibagi 2 gitu. Sok pahamin dulu guys, bisa nggak paham. Ini if A habis dibagi 2 sama dengan 0, maka dikembaliin. Jadi otomatis 1 enggak, berarti enggak. Coba yang kedua, A-nya yang kedua benar masuk, jadi muncul nih 2. 3 enggak. Yang ke terakhir 4. 4 di modulo 2, 0, berarti 4 udah berhenti. Jadi sisanya array baru yang genapnya 2 sama 4. Oke, yang fine. Ini sebelum pertanyaannya. Fine, bukan fine ya, bukan gencana, tapi fine. Fine. Ya intinya mah sama, ini angkanya 1 sampai 4. Kita cari nih angka yang lebih dari 2 gitu ya. Kenapa guys 4 nggak dipanggil gitu guys? Kan ini lebih dari 2. 1, 2, 3. Kenapa 4 nggak dipanggil coba? Kita cari angka. Ya karena emang find tuh digunakan buat ambil satu data pertama aja gitu. Jadi kalau find tuh nggak semuanya diambil, jadi otomatis yang baliknya bukan array lagi. Cuman satu bentuk 3 aja, nggak dikotakin ya. Kalau kotakin kan tandanya itu ada beberapa data ya. Kalau ini cuma 1 aja. Gitu guys. Jadi kita cukup ketemu nih, misal yang pertama kita if ya, pakai if nih. 1 lebih dari 2 enggak? Enggak. 2 lebih dari 2 enggak? Enggak usah. Berarti 3 lebih dari 2, ya. Ketemu udah tuh. Masuk deh. Di sini tuh udah selesai, jadinya 3 ini teh. Enggak akan 3 sama 4, 3 aja. Jadi otomatis ketemu isinya sama dengan 3. Jadi kita panggil nih, ketemu berapa? 3 gitu ya. Oke, di metode paham. Sudah kerasa udah jam 9 guys. Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Ngantuk atau liar? Atau lapar? Udah nggak puasa?
Oke, itu bagus, masih bingung di mananya tuh. Nggak ada lagi yang ngejempolin ini lah, bingung semua ini. Masih ada 15 menit lagi, ini mah nggak akan live coding, senyum terus. Jangan bilang nggak tahunya di bagian yang nggak tahu juga. Bingung di bagian yang bingung gitu. Bagian mana juga nggak tahu gitu. Biasanya kan suka kayak gitu, kayak sering nggak kalau bingung di bagian yang nggak tahu juga bagian yang mana gitu. Semuanya bingung. Berarti karena nggak ada, kita coba sekali lagi ya. Yang map aja ya. Ini kan kita punya punya array ini ya. Arraynya namanya angka 1, 2, 3. Nah, terus kita mau bikin hasil gitu ya. Hasil daripada kita tuh pengen ngubah gitu ya, jadi 2 kali lipat semua. Nah kan kita pengennya jadi 2, 4, 6, 2, 4 ya, 2, 4, 6. Ya itu kita simpan di hasil gitu ya. Nah jadi kita panggil, kita sebutin arraynya apa, angka, terus kita panggil metodenya. Nah si angka ini tuh punya metode guys, namanya map gitu. Jadi .map aja. Nanti kalau kalian udah tahu objek sih, nanti ini paham sih objek gitu ya. Jadi kurang lebih telan aja kalau sintaksnya tuh kayak gini, caranya kayak gini. Kenapa angka titik map gitu ya. Intinya mah untuk saat ini sih kayak gini dulu gitu, pahamin dulu. Soalnya kita belum masuk ke objek. Ini kan kurang lebih objek ini tuh. Objek apalagi Kang? Nggak tahu. Ya nanti habis ini dibahas objek. Gitu ya. Nah di sini kita map nih, ini namanya fungsi map. Ubah semuanya gitu ya. Jadi saya sering lupa sih kalau yang ini juga. Kadang saya pakai map, kadang pakai filter, tapi ini beda-beda sih. Kadang ada pakai apa lagi ya, banyak lah pokoknya mah. Jadi dihafalin satu-satu mah emang agak tricky juga. Dijelasin lagi ya. Map tuh kita kan isiin parameternya kayak tadi ya, kayak kayak apa, sapa 1, 2, 3 dalamnya ini, tapi bukan 1, 2, 3, ini isinya function lagi gitu ya, namanya arrow function, tapi anonymous juga, nggak ada returnnya juga. Tapi ini kurang lebih ini mirip sama kayak return tadi, cuman biar lebih pendek, jadi lebih kayak gini, jadi return. Jadi kita ulang lagi A-nya sebanyak 3 kali ya. A pertama 1 kali 2, 2. A kedua ubah lagi, yang kedua ubah lagi, dikali 2 lagi, yang ketiga ubah lagi, kali 2, 6. Jadi sisa, jadi otomatis muncul lagi yang baru 2, 4, 6. Jadi hasilnya adalah array 2, 4, 6. Jadi kita tampilin hasil jadi 2, 4, 6. Lanjut. Yang keberapa materi ketujuh? Ini ada lagi apa ya? Oke, yang fine belum paham. Yang gincana tadi belum paham. Oke. Yang fine ini tuh, kita bahas sedikit ya yang fine. Ini kan ada 4 arahnya, 4, 1, 2, 3, 4. Kita bikin variabel ketemu. Ketemu tuh berarti ketemu satu aja, udah cukup, kita butuh satu aja. Angka titik find A sama dengan, kita cari angka yang lebih dari 2 gitu ya. Intinya mah kita bikinin aja ini variabel A, bikinin parameter A. Jadi di sini satunya jadi A. Satu yang pertama A masuk ke sini jadi 1. 1 lebih dari 2 enggak terpenuhi, otomatis jadi enggak ketemu lah ya pokoknya. Di looping lagi di sini tuh. Di 2 lebih dari 2 enggak. Balik lagi jadi 3, yang ketiga nih. 3 lebih dari 2 enggak? Lebih. Betul, berarti kita ketemu deh yang nemu yang A lebih dari 2, kita ketemu deh. Kita carikan kan dari awal kita nyarinya yang lebih dari 2 ya. 3. Kenapa nggak lanjut 4? Karena find tuh emang didesain buat nemuin satu aja gitu ya. Satu data aja, satu data pertama yang ditemukan gitu. Jadi ya otomatis 3 deh, nggak sama 4. Oke, lanjut. Oh ini contohnya.
cara kasus kita hitung total belanja. Misal kita ada 3 harga ya, 1.000, 2.000, 3.000. Kita kan istilahnya mau notalin ya, berapa sih kita punya total harga belanja. Misal kita belanja pertama 1.000, belanja kedua 2.000, belanja ketiga 3.000, kita mau hitung berapa nih total belanjaan kita. Yang pertama kita siapin dulu nih, total kita tuh pertamanya awalnya 0 ya, kita siapin dulu, kita siapin variabelnya 0 ya. Ini kita pakai for off, jadi kita iterasi arraynya, kita bacain satu-satu, 1.000, 2.000, 3.000. Nah, harganya dijadiin bentuk H, gitu, jadiin variabel H. Ini H, ini H juga, ini H juga. H pertama 1.000, kita totalin nih, jadi totalnya tambah sama dengan 1.000, berarti 1.000 ya. Nah, balik lagi ke sini, H barunya 2.000, totalnya tambah sama dengan 2.000, jadi 3.000 kan tuh. Nah, yang ketiga nih, hanya jadi 3.000 juga nih, balik lagi. Total tambah sama dengan 3.000. Yang tadinya 3.000 tambah 3.000, 6.000, balik lagi. Bukan balik lagi karena ini udah selesai. Kita nggak usah ngelooping lagi, ya udah mentok di sini aja gitu. Kalau buat yang off. Jadi si total tuh ujung-ujungnya jadi 6.000. Coba kalau ini pakai cons. Cons ini nggak bisa ditambah sama dengan, dia bakal error itu. Jadi karena dia pakainya let. Jadi console.log totalnya hasilnya 6.000 deh. Oke guys. Ini kesepin nggak slide-nya ada berapa? Oke. Slide-nya masih ada. Oh ternyata lebih ini guys, 8/7. Nggak cuma 7. Ini terakhir benar, terakhir kan guys. Ini objek terakhir, objek. Siapa sangka gitu guys, masih ada yang ke-8. Udah pada kan tuh kayak 15 ya berakhir. Objek adalah kumpulan data. Sama nih kumpulan data kayak array kumpulan data. Cuman bentuknya tuh bukan satu biji doang kayak array tadi. Ini ada berpasangan guys. Key value. Ibaratnya data yang punya label. Bisa dibilangnya data yang punya label. Belum paham? Lanjut dulu dah. Nah ini contohnya. Kalau tadi kan array kan istilahnya cuma body 20 true. Tapi di sini tuh punya label guys. Jadi kita tuh misal kalau pakai array itu pakainya kotak ya kalau array. Kalau pakai objek tuh kurung kurawal ya. Kalau array itu ya berarti nggak akan ada nama, umur, sama isi login ya. Cukup body, koma, 20, koma, true. Kalau pakai array gitu kan. Cuma satu kan. Tapi kita nggak tahu nih. Ya, kasih label lah tuh. Oh body itu sama dengan nama. Kalau kita punya kasus kayak gitu. Oh umur itu sama dengan 20. True tuh sama dengan udah login belum gitu. Is login atau enggak gitu. Contoh lagi misal Salwa ya. Jadi kita tuh punya kasus buat ngedefinisiin satu orang gitu ya. Berarti user sama dengan nama Salwa, umurnya berapa? 19, 18. Terus kampusnya di mana? Jadi ini tuh buat ngedefinisiin satu entitas gitu ya. Tahu kan entitas apa? Nggak tahu ya. Ya, entitas T apa ya? Pokoknya mah atom juga entitas. Terus buku entitas, baju entitas, semuanya entitas lah pokoknya mah. Satu hal yang ada itu namanya entitas. Tuhan juga entitas bukannya? Ya, entitas kayak gitu. Jadi buat mendefinisikan suatu entitas, misal rumah juga entitas, ini kita random banget ya pokoknya mah. Let rumah saya sama dengan lebarnya berapa gitu. Lebarnya, luasnya 100 100 100 segitulah pokoknya 100 kepala pokoknya. Terus harganya berapa gitu. Itu kan mendefinisikan suatu rumah ya kan. Mendefinisikan suatu entitas ya. Gitu. Nah, kita ambil contoh aja di sini, kita mendefinisikan si Budi. Apa sih si Budi itu? Oh, namanya si Budi itu namanya si Budi. Si Budi umurnya tuh 20. Si Budi sudah login gitu. Jadi itu kegunaan objeknya buat mendefinisikan itu. Jadi data yang punya label itu di sini nih. Jadi Budi itu labelnya nama. 20 tuh jadi ini key, ini value, ini key, ini value, ini key, ini value. Terus gimana cara aksesnya gitu guys? Kita bisa butuh namanya, ya udah user titik nama Budi. Ini kalian kalau masih ingat yang map itu pakai titik kan? Nah, kurang lebih mirip kayak gini. Cuma nanti bakal lebih paham lagi lah. Tuh, berapa?
55 ya. Jadi kita mau butuh namanya, oh ya udah user titik nama berarti Budi gitu. Ya berarti yang munculnya Budi. Terus pakai ada cara juga pakai bracket gitu ya. Ini cara kedua ya, pakai bracket. User umur gitu. Nah, ini pakainya kutip ya. User kutip umur. Jadi otomatis yang dipanggilnya 20. Nah, akses data tuh bisa pakai dot, bisa pakai bracket. Tapi yang paling sering tuh pakai dot, guys. Kalau bracket tuh biasanya di Python pakai bracket. Nah, di sini buat mengubah atau menambah data. Ya udah kalau kita mau ganti nih umurnya ya udah user titik umur, karena ini let ya. Ya pokoknya ini user titik umur 25, berubah data jadi usernya 25. Terus kita ubah lagi user alamatnya. Oh, alamat kan sebelumnya nggak ada. Jadi itu kalau hitungannya bukan ngubah guys, nambah kalau misalnya nggak ada. Kalau ini kan yang atas kan umur kan memang ada. Kalau misal umur nggak ada di sini, itu masuknya ngubah nambah. Jadi usernya bakal punya umur gitu, bakal punya label umur. Kalau sebelumnya emang nggak ada, tapi karena sebelumnya ada, kita tuh bentuk kayak gini tuh namanya ngubah. Tapi karena yang kedua mah alamat ya, karena sebelumnya nggak ada alamat, nggak punya alamat itu nggak punya, ini namanya properti ya guys, satu gini properti ya, nggak punya properti alamat, jadi otomatis ya nambah itu masuknya gitu guys. Nah kalau ngapus gimana Kak? Nah ini kalau ngapus ya udah kita panggil aja key-nya apa, ini key ya, key value namanya adalah key, value-nya adalah Budi, namanya adalah umur, value-nya ada 20. Ya kita nama objeknya titik key, nama objeknya user, key-nya login, is login, jadi bakal nggak ada is loginnya. Jadi sisa nama sama umur aja gitu. Lanjut. Umur habis. Nah ini yang map tadi yang bikin bingung. Miripnya bentuknya kayak map tadi kan. Di sini function juga bisa dijadiin properti guys. Sapa. Nah jadi kita punya objek user. Itu bisa kayak behavior ya. Kayak apa ya. Ya perilaku. Belum paham ya perilaku. Intinya mah samain aja dulu. Ini tuh perilaku. Jadi si user tuh bisa nyapa gitu guys. Jadi halo. Jadi kita bikin user titik sapa halo Budi ya. Kenapa halo Budi ya? Oh ada this. Ada this juga ya. Jadi user punya properti nama, namanya Budi, terus punya properti sapa, sapa isinya function. Sama kayak yang sapa tadi. Cuman apa ini tuh, this dot nama, this tuh berarti ini gitu. Ini tuh this tuh mewakilin ini nih. Nah, ini this titik nama. Jadi this tuh user gitu. Jadi ini sama dengan user titik nama guys, kurang lebih. Jadi this tuh mereferensi ke sini nih. Nah, ke sini. Jadi ini sama aja user titik nama, makanya di sini keluarnya halo Budi. Karena namanya kan Budi, iya. Jadi user titik nama Budi itu. Jadi di situ mau referensi ke sini. Jadi ini sama aja kayak user titik nama. Jadi ketika kita panggil, cara manggilnya gimana? Manggil fungsi ini nggak bisa langsung sapa aja ya, sapa kurung buka kurung tutup kayak tadi. Karena ini si sapa tuh punyanya si user. Jadi manggilnya user titik sapa. Jadi halo Budi gitu. Itu kan yang terus di sini objek dalam objek juga guys, ada aneh lagi nih, bukan fungsi ya, function nih, alamatnya objek juga. Misal alamat tuh kita tuh nggak cuma satu gitu, alamat kan ada RT RW, kita kan nggak cuma alamatnya Indonesia udah gitu aja, tapi ada Indonesia Jawa Barat. Nah, kita bisa definisiin lagi pakai kurung buka kurung tutup. Jadi ya gitu mah, jadi alamat tuh isinya objek lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau butuh user alamat.kota, jadi ya gitulah pokoknya. Oke, di sini ada array of object. Guys, mau nambah bentar lagi ya, sabar ya. Lupa ya ada kuis, belum lagi. Lupa bablas, Soalnya emang agak membingungkan sih di sini. Di sini array of object. Array of object itu apa? Jadi kita bakal percepat ya. Jadi array of object itu array yang isinya objek. Ini kan cuma satu kan, ini tuh
kehitungnya satu objek gitu, satu doang, tapi bentuknya bukan variabel biasa tapi objek. Ini objek juga. Jadi kalau kita butuh nama Budi, kita ambil indeks pertama yang atas. Jadi user 0 titik nama Budi. Kalau mau akses Andi berarti user sheet 1 titik nama, maka munculnya Budi. Nah, di sini cons bisa diubah ya. Di sini teh. Jadi user titik nama jadi Budi, jadi Andi bisa di sini cons objek. Lanjut. Jadi cons objek aja ya, bukan yang lainnya. Jadi ubahnya tuh propertinya aja gitu guys, bukan semuanya gitu. Jadi ubahnya properti nama aja, bukan si user secara keseluruhan. Jadi bisa diubah kehitungannya. Nah, ini ada yang ke satu sebelum terakhir, ini kayaknya udah deh, ya kan? Ini terakhir. Ini objek metode bawaan. Jadi ada metode objek titik key user. Jadi ini yang buat nyebutin key-nya apa aja, nama sama umur. Ini values parameter jadi Budi sama 20. Terus ini entries tuh berarti semuanya. Ini dibentuknya kayak array. Ini key-nya, ini value-nya gitu guys. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Sekian, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan sih banyak kayaknya ya. Ngebul mulut, Semoga paham lah guys. Kalau belum paham bisa japri aja dah. Saya tahu kalian belum paham.